mendatangkan berkat dalam hidup kami. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan meliputi. Kiranya dengan kasih setia-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, dan yang mengalami beban berat, yang angkat setiap beban yang ada, sehingga tangan Tuhan yang besar itulah yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kuasai kami, pimpin ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau berdaulat, Engkau berotoritas, Engkau mengcover ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari lawatan Tuhan, dan setiap pribadi boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari semua kita berdiri bersama-sama. Kita mau ada api kemuliaan Tuhan tercurah atas tempat ini sehingga kita dilawat oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita
Cinta
juga atas seluruh kompleks ini, sehingga nama Tuhanlah yang dipuji, yang dipermuliakan atas kehidupan kami semua. Hamba bukan apa-apa di hadapan Tuhan, pakai hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kami bersyukur dan panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Narai kabar saudaraku, pahala parikas kalau di Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita dapat berjumpa dalam rumah Tuhan. Satu bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Amin. Dan saudaraku semua yang datang di rumah Tuhan merupakan satu bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Saul. Apa itu Saul? Saudara bisa lihat gambarnya di situ. Buka terlebih dahulu Alkitab kita. Dalam suratan Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Kita ambil satu ayat saja. Suratan Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. Sudah dapat semua? Yang membuka Alkitab, yang membuka Alkitab juga ada di depan situ, dan kelihatan sampai ke belakang sana. Sudah dapat? Amin. Sudah dapat? Amin. Sudah dapat? Katakan amin. Haleluya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Apa itu sauh? Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru saja kita baca itu menggunakan kata sauh. Nah, apa itu? Sauh adalah alat yang dibuat dari besi baja timah berat dan berkait yang biasanya ditenggelamkan ke dasar laut. Tujuannya supaya kapal dapat berhenti dengan sempurna. Tidak hanya kapal yang bersandar di pinggir laut, tetapi kalau kita lihat di daerah kita, klotok itu pasti menggunakan yang namanya sauh supaya dia berhenti dengan sempurna. Walaupun ada kalau yang kecil-kecil itu hanya menggunakan tali saja, ya. Tetapi untuk ukuran yang besar pasti menggunakan sauh supaya dapat berhenti dengan sempurna. Nah, dalam terjemahan bahasa Jawa saya hanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Itah, ya. Dalam bahasa Jawa menggunakan kata jangkar. Jangkar, ya. Jangkar ini memiliki arti akar yang bercabang-cabang di atas tanah seperti yang terdapat pada pohon pandan atau pudak. Kalau kita nyebut, ya, pohon pudak. Dan juga terdapat pada pohon bakau atau mangrove yang kuat mencengkram dan dapat memecahkan gelombang. Jadi kalau saudara lihat di sekeliling rumah saudara mungkin ada pohon pudak atau pohon pandan, itu biasanya akarnya kan ada di atas, tapi ada juga yang di dalam. Itu sulit sekali untuk dicabut. Jadi kayak cakar ayam begitu. Demikian juga kalau saudara lihat pohon bakau yang ada di pinggir-pinggir sungai, itu akarnya begini, ya kan? Dia kuat, dia mencengkram dengan kuat ke dalam tanah. Nah, itulah arti dari jangkar. Lalu terjemahan bahasa Itah, bahasa Dayak menggunakan kata sauh. Nah, ini dia. Saya bacakan bagi saudara. Kaharap Itah te sama kilau sauh, je inang keleng handaleng, tutut tuntang kilau eka bayimbing, je dehen tuntang talo, je mangat akan pambelong Itah. Jadi menggunakan kata sauh yang ditenggelamkan
disebut sebagai sau, sebagai jangkar. Nah, pengharapan adalah keyakinan yang kuat, yang kokoh, tak tergoyahkan. Ya, jadi orang yang sehat batinnya, meskipun berada di tengah keadaan yang menyakitkan sekalipun, akan tetap memiliki pengharapan yang teguh seperti jangkar atau sau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu contoh dari Alkitab, satu tokoh yang memiliki pengharapan yang sangat-sangat kuat. Seorang wanita yang bernama Lea. Nah, siapa yang tidak tahu Lea? Kalau saudara suka membaca firman Tuhan, wah, sudah pasti Lea ini siapa? Saudara pasti tahu. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, disitulah awal mula nama Lea disebut di dalam Alkitab. Ayat 16 berkata begini, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Lea adalah anak dari seorang bapak bernama Laban. Laban ini adalah saudaranya Ribkah, istri Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Nah, saudara sudah dapat membayangkan, oh ternyata Lea itu, wanita itu, anaknya Laban. Nah, jadi masih pahari begitu ya. Pahari citatu, pahari duit tatu, sepupu sekali, sepupu 2 kali. Nah, seperti itu ya. Fakta tentang Lea yang pertama adalah lahir dengan kekurangan fisik. Dituliskan bahwa Lea ini tidak berseri matanya. Nah, tentang hal kekurangan fisik ini biasanya menimbulkan beberapa masalah di situ ya. Yang pertama biasanya ada rasa minder atau kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri, minder. Nah, Lea adalah seorang anak gadis, seorang anak perempuan yang masih gadis, dan naturnya seorang anak gadis adalah selalu mengutamakan penampilan. Betul atau tidak? Beda sekali dengan anak laki-laki. Bapak ibu saudara yang punya anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara bisa dapat bedakan. Kalau anak perempuan itu riwil-riwilnya, renik-reniknya itu banyak. Sementara anak laki-laki nggak ada pakai seperti itu, ya kan? Anak perempuan, ya, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Kalau weekend seperti ini, anak perempuan saya 3, ya kan? Heboh di kamar, saudara. Kalau mau ibadah hari Jumat itu sudah tanya-tanya, ngobrol-ngobrol nih. Hari Minggu mau pakai apa? Nah, pakai baju pink. Harusnya pakai baju merah. Hijau saja. Nah, sepatunya mau pakai apa? Yang haknya tinggi. Jangan pakai sepatu cat aja. Nah, kompromi mereka bertiga. Nah, tahu-tahu nanti hari Minggu yang dipakai hitam. Ya kan? Ribetnya itu komprominya itu loh. Nah, walaupun ribet, padahal kalau dipikir antara pastori dengan gereja itu kan cuma 5 langkah, ya kan? Terus ibu mau pakai sepatu apa gitu. Nah, kecuali yang dari bawah sana, ya kan, mau pakai sepatu yang hak tinggi, jangan-jangan becek jalannya, kan mikir gitu. Nah, kalau dari pastori 5 langkah dari rumah ke sini, ya kan, tidak perlu diributkan mau pakai sepatu yang warna pink atau yang warna hijau. Nah, kenyataan ini juga terjadi di zamannya Lea, ya kan? Lea punya natur yang pasti sebagai seorang gadis memiliki rasa minder, rasa kurang percaya diri, karena secara penampilan ternyata adiknya jauh lebih elok, jauh lebih cantik. Walaupun penampilan bukanlah segalanya bagi seorang wanita, tetapi penampilan itu menambah rasa percaya diri.
pasti utama bagi anak gadis dan ibu-ibu muda. Kalau ibu-ibu umur yang seperti saya, kira-kira yang dipikir paling penting apa? Yang penting dapur bisa ngebul. Itu yang utama. Nah, soal bedak lipstik, aduh sekarang sudah pakai masker bu. Nah, nggak pakai lipstik itu nggak kelihatan begitu ya kan? Bukan sesuatu yang utama. Lalu kekurangan fisik ini juga menjadikan seseorang menjadi memiliki rasa khawatir tentang masa depan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dalam hati Lea pasti pernah muncul yang namanya rasa khawatir. Termasuk juga dengan Laban sebagai seorang bapak ketika punya 2 orang anak. Wah, yang satu elok sempurna, sangat luar biasa, tetapi yang satu kok punya kekurangan. Bagaimana nanti masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti masa depan Lea? Nah, walaupun tidak dicatat secara spesifik di dalam Alkitab tentang Laban memiliki rasa khawatir terhadap masa depannya Lea, tetapi kita melihat bahwa tindakan Laban mengambil Lea untuk menjadikannya sebagai pengantin bagi Yakub, walaupun kalau di Alkitab dituliskan alasannya adalah tidak baik kalau anak perempuan itu dilangkahi oleh adiknya. Alasan Laban seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa yang melatar belakangi tindakan Yakub ini salah satunya adalah rasa khawatir tentang masa depan Lea. Kalau tidak punya tindakan seperti itu, nanti Lea nggak dapat jodoh. Kasihan, apalagi dia adalah anak yang pertama. Nah, itu campur tangan Laban di situ. Tidak dapat dipungkiri, Laban merasa khawatir, demikian juga pastinya Lea. Lalu fakta selanjutnya tentang Lea adalah dia menjadi istri yang tidak dicintai. Diceritakan bahwa Yakub jadi punya 2 istri, Lea dan adiknya Rahel. Nah, istri yang tidak dicintai saya menyebutnya di situ adalah seperti wanita yang malang, tidak beruntung. Nah, kisah cintanya Lea ini merupakan kisah cinta yang sangat pilu. Kenapa? Karena Yakub lebih mencintai Rahel, kan karena elok parasnya tadi. Lalu Yakub ini tinggal dengan Rahel, tidak dengan Lea. Kita dapat bayangkan bagaimana keadaan Lea pada waktu itu. Hancur hatinya Lea ketika setiap hari diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa suami yang dia cintai itu memperlihatkan atau mencurahkan rasa kasihnya, rasa cintanya itu kepada istrinya yang lain, kepada adiknya. Nah, Lea setiap hari harus menyaksikan kenyataan yang seperti ini. Kalau seandainya Lea curhat sama kita, ya ibu-ibu zaman sekarang, mungkin kita akan pikir, wah, tinggalin aja Yakub. Memangnya nggak ada laki-laki lain yang bisa kasih kamu perhatian, kan begitu. Ya kan? Kalau secara gampangnya, kalau dia hidup di zaman ini, wah pasti kalau dia berteman di Facebook ya di sosial media, banyak komen, jangan aja, tinggalin aja, cari yang lain, kan yang lain jauh lebih banyak. Tapi kita melihat Lea tidaklah demikian ketika setiap hari dia menghadapi situasi yang demikian. Mungkin dia hanya bisa merenung, dia hanya bisa melamun. Mungkin melamunnya pakai cucuran air mata. Dia hanya bisa menangis. Kenapa ya? Aku kok dilahirkan dengan tidak sempurna. Kok gak seperti adikku? Kok Tuhan gak adil ya? Barangkali seperti itu. Atau dia menyesali tentang pernikahannya dengan Yakub. Kenapa Bu Hen? Pada waktu itu bapakku nyuruh aku nikah sama Yakub. Padahal kan bapakku tuh tahu
hari, tetapi tentu hitungan waktu berbulan-bulan lamanya dia menghadapi fakta yang sangat menyedihkan. Ya. Tetapi fakta yang lain tentang Lea, saya mencatatnya di situ, dia memiliki kecantikan yang ada di dalam. Dia nggak seperti Rahel atau inner beauty, dia punya itu. Nah, buktinya apa? Bahwa walaupun dia menjadi seorang istri yang tidak dicintai, dia tidak dianggap apa-apa oleh Yakub. Tetapi sepanjang kisah yang kita baca, kalau saudara nanti baca selengkapnya di rumah, tidak ada satu kalimat pun yang terucap dari diri Lea yang menyiratkan tentang keberatan hatinya menjadi istri Yakub, menjadi istri yang gak dicintai. Tidak ada kalimat yang menyiratkan tentang keberatan hatinya. Jadi Lea ini tahu batasan diri, cantiknya di situ. Dia mungkin tidak sempurna di luar, tapi ternyata hatinya itu sangat-sangat cantik. Beda dengan Rahel. Nah, beda dengan Rahel. Parasnya elok, tetapi ternyata sifatnya jauh berbeda dari yang diharapkan. Dalam Kejadian 30 ayat yang pertama dikatakan, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia atau Rahel ini kepada kakaknya si Lea, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Oh, seorang istri yang protes kepada suaminya, orang tidak punya anak kok dia ngoceh-ngoceh, ya kan? Sementara Lea pada waktu itu sudah dikaruniai anak, anaknya laki-laki, cakep. Jadi pikirlah, dia yang gak dicintai kok punya anak banyak. Saya kok masih tetap mandul. Pada waktu itu si Rahel masih tetap mandul, tetapi kan kita lihat reaksinya itu, dia dapat mengekspresikan emosinya terhadap Yakub. Sampai diceritakan bahwa Yakub ini marah. Memangnya aku Tuhan, kata Yakub. Kan? Sangat berbeda sifatnya ternyata dengan Lea yang tahu batasan diri, siapa dia sebenarnya. Kan? Lalu kecantikan yang dimiliki Lea adalah dia tetap setia kepada Yakub. Tidak dikisahkan bahwa dia meninggalkan Yakub dan mencari laki-laki lain. Saya rasa pada waktu itu banyak juga laki-laki, ya kan? Gak cuma satu, gak cuma si Yakub yang ganteng gagah perkasa. Di Israel, apalagi kalau kita melihat, banyak orang-orang yang gagah perkasa, yang mungkin lebih daripada Yakub. Tetapi Lea tetap setia di situ. Dia tidak mundur, dia tidak juga mencari yang lain. Lalu kecantikan yang Lea miliki adalah dia tetap teguh berharap suatu saat nanti dia akan mendapatkan tempat di dalam hati Yakub. Dia tetap berharap. Setiap kali dia melahirkan anak, dia selalu katakan apa? Mudah-mudahan dengan kelahiran anakku, suamiku akan lebih mencintai aku. Itu tertulis di dalam hati. Pengharapannya itu seperti saung yang kuat, tidak tergoyahkan oleh karena apapun, tidak tergoyahkan oleh intimidasi, tidak tergoyahkan oleh sikap Rahel yang mungkin tidak baik kepadanya, tidak tergoyahkan. Dia tetap berharap suatu saat nanti suaminya pasti akan mencintai aku dan menerima aku apa adanya. Dan ternyata saudara, inilah yang dilihat oleh Tuhan, dan saya yakin diperhatikan juga oleh Yakub. Yakub pasti menilai, oh ternyata istriku si Rahel yang cantik kok punya emosi yang tidak sehat. Beda dengan Lea, istri
istri yang tidak aku inginkan. Dia ternyata punya batin yang sehat. Rahel nggak sehat batinnya, walaupun secara fisik dia hebat. Nah, ini kebalikannya. Nah, pengharapan yang kuat membuat Tuhan mengubah kemalangan menjadi kehujuran. Wanita yang malang ini mulai diangkat oleh Tuhan menjadi mujur dan beruntung. Ya, ingat poinnya tadi. Dia punya pengharapan, dia punya kesetiaan, dia tahu batasan diri sebagai seorang perempuan. Nah, Lea mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Ya, kemalangan diubah Tuhan menjadi kemujuran. Lea mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Lea dikaruniai oleh Tuhan untuk melahirkan 6 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Kita tahu bahwa anak laki-laki itu adalah kebanggaan bagi orang tuanya, ya kan? Bagi yang pakai marga, dari suku yang pakai marga, anak laki-laki itu adalah penerus dari nama besar orang tuanya. Kalau seperti kami orang Jawa, saya orang Jawa nggak ada marganya, marga Tuhan, nggak ada marganya. Tetapi bagi suku-suku di Indonesia yang menggunakan marga, anak laki-laki adalah sebuah kebanggaan karena akan menjadi penerus nama besar dari leluhurnya. Nah, Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon dan anak perempuannya bernama Dina. Sebuah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada Lea karena pengharapannya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan. Nah, kalau kita urut-urut secara silsilah dari Yehuda, anaknya yang keempat itu lahir Raja Daud dan raja-raja hebat bagi bangsa Israel. Sampai kepada lahirnya Mesias, itu dari darahnya Lea. Lalu anak yang ketiga ada Lewi. Kita tahu Lewi, suku Lewi dikhususkan untuk mengurus semua yang dikerjakan di dalam bait Allah. Dan ada Imam Harun di situ. Itu keturunan Lewi, saudara. Musa, Miriam, itu keturunan Lewi. Dan juga masih banyak imam-imam yang dikhususkan Tuhan. Karena memang hanya dari suku Lewi yang dianugerahi Tuhan untuk mengurus semua kegiatan di dalam bait Tuhan. Itu lahir dari kandungan Lea. Sungguh anugerah Tuhan yang besar bagi Lea. Itu anugerah yang pertama. Nah, yang kedua adalah Lea mendapatkan pengakuan penuh dari Yakub. Nah, Lea mendapatkan pengakuan penuh dari Yakub. Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya baca bagi saudara. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Ini si Yusuf. Yusuf itu anaknya Rahel. Ya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada aku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, oleh Yakub. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Dalam pasal 37 ini menceritakan tentang Yusuf, anaknya Rahel, yang pada waktu itu bermimpi bahwa matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadanya. Nah, di situ ketika dia bercerita kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, Yakub negur, masakan aku dan ibumu. Yang disebut sebagai ibumu di situ adalah Lea. Jadi Lea mendapatkan pengakuan yang penuh
Kejadian di pasal 37 ini pada waktu itu Rahel sudah mati. Rahel sudah meninggal. Itu di pasal kalau tidak salah di pasal 35. Rahel itu sudah meninggal pada waktu melahirkan anaknya yang kedua yang bernama Benyamin. Rahel sudah tidak ada. Jadi yang melanjutkan urus semua rumah tangga Yakub adalah Lea. Lea yang luar biasa. Dan dia mendapatkan pengakuan dari Yakub bahwa dia adalah ibu dari 12 anak-anaknya. Termasuk Yusuf di situ. Ini sangat luar biasa. Sebuah pengakuan yang keluar dari mulut Yakub sendiri dan disaksikan oleh ke-12 anak Yakub. Jadi kemudian kan 12 anak Yakub ini adalah cikal bakal dari 12 suku Israel. Karena Israel itu adalah namanya Yakub. Nama Yakub yang diberikan oleh Tuhan itu Israel. Nah, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Lea yang ketiga adalah dia mendapatkan penghargaan dari Yakub. Kalau tadi saya sebutnya sebagai pengakuan, statusnya diakui sebagai seorang istri yang sah, sebagai ibu dari anak-anaknya. Sekarang dia mendapatkan penghargaan dari Yakub. Kejadian pasal yang ke-49. Di situ Yakub di usianya yang sudah sangat lanjut, dia pesan, ada satu pesan yang luar biasa kepada anak-anaknya, bahwa kalau dia meninggal, kalau Yakub meninggal, itu dia ingin dikuburkan bersama dengan kuburan leluhurnya, bersama-sama dengan para leluhurnya yang sudah mendahulunya. Nah, ternyata di dalam kubur leluhur, kuburnya Bapak Abraham, di situ pada waktu Lea meninggal, Lea dikuburkan di situ, di dalam kuburan keluarga. Saya bacakan terlebih dahulu. Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 32. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, kepada anak-anaknya, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah beli dari orang Het. Jadi Lea mendapatkan sebuah penghargaan dari Yakub. Ketika dia meninggal, dia nggak dikuburkan di sembarang tempat, tetapi dia dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya di dalam kuburan milik dari keluarga besar Yakub. Dan Yakub berpesan kepada anaknya, kalau aku meninggal, jangan kuburkan aku di tanah Mesir, tetapi kumpulkan aku bersama-sama dengan leluhurku. Tentunya bersandingan dengan Lea. Lah, si Rahel dikubur di mana? Pada waktu Rahel meninggal ketika melahirkan Benyamin, dia meninggal dan dikuburkan di sebelah di tanah, ya, dikuburkan di sisi jalan yang ke Efrata, yaitu Bethlehem. Jadi tidak dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya, tetapi di daerah Bethlehem si Rahel
dikuburkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita merenungkan, melihat bagaimana perjuangan seorang Lea dalam hal pengharapannya kepada Tuhan yang tetap teguh, yang tidak tergoyahkan. Saya sangat berharap kita semua sebagai orang-orang yang sudah menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan, juga akan memiliki pengharapan yang sama. Pengharapan yang kuat dan teguh. Sebab pada akhirnya pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Apapun posisi saya dan saudara sekarang ini, bahkan mungkin kita berpikir posisiku kok sungguh malang, masa laluku malang, kok sekarang kok sepertinya masih malang. Teruslah berharap kepada Tuhan. Jadikan pengharapan saya dan saudara seperti saud yang kuat, seperti jangkar, seperti akar pohon bakau, seperti akar pohon pudak, pohon pandan yang kuat mencengkram. Sampai kapan? Sampai tiba waktunya Tuhan akan angkat saya dan saudara kepada kemuliaan-Nya Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin khawatir tentang masa depanmu, tetap berharap kepada Tuhan, sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi percaya bahwa Tuhan sudah punya rancangan yang sangat indah untuk anak-anak muda. Di kemudian hari Tuhan akan pakai engkau dengan luar biasa. Karena itu jadilah saya dan saudara seperti Lea dalam keadaan apapun. Tetap taruh harap dan percayamu hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan yang lebih jelas lagi, penerangan yang lebih lengkap lagi kepada saya dan saudara, sehingga pada saat-saat kita menghadapi sesuatu yang menyakitkan seperti yang Lea hadapi, kita tidak patah semangat, tetapi kita terus-menerus percaya dan berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian yang saya ajak kita naikkan bersama-sama. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Pujian ini adalah pujian yang sudah sangat lama. Pertama kali saya mendengar lagu ini sekitar tahun 86 ketika saya masih sekolah minggu. Sekali lagu ini saya dengar terngiang sampai kepada hari ini, dan itu menjadi satu penguat dalam diri saya ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bapa Surgawi menjadi tempat sandaran paling aman, paling luar biasa, paling kuat, dan paling hebat bagi saya dan juga bagi saudara. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Karena pada akhirnya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kuatkan dan terus teguhkan hati kami, untuk kami tetap teguh berpegang kepada semua janji-janji Tuhan atas kehidupan kami semua. Berkati seluruh umat Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami mendengarkan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami semua boleh kuat, boleh tetap setia, tetap tahu batasan diri kami sebagai manusia biasa di hadapan Tuhan. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas untuk memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur. Panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya ajak saudara untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kiranya berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mengajak keluarga kami, anak-anak kami untuk datang ke rumah Tuhan, membiasakan mereka untuk mendengar firman Tuhan, untuk membiasakan mereka memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kami yakin, kami percaya bahwa seluruh rumah tangga kami akan beribadah kepada Tuhan seperti Yosua bersama dengan keluarganya beribadah kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, kiranya kami memiliki hati yang sehat, memiliki batin yang sehat di dalam kehidupan kami. Kami boleh memancarkan sinar kemuliaan firman Tuhan, sehingga kemanapun kami berada, kami boleh dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh sesama kami. Untuk itu berkati sepanjang minggu ke depan, supaya perjalanan mereka dibuat beruntung, memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha-usaha mereka, memberkati pendidikan anak-anak mereka, kuliah anak-anak mereka, sehingga dimanapun anak-anak mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini mereka ada di dalam rumah Tuhan, di kota-kota di mana mereka berada, sehingga seluruh keluarga-keluarga daripada jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya semakin hari semakin pengurapan Tuhan semakin dahsyat, sehingga dapat memberkati kami melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang satu minggu ini Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan biarlah kemurahan Tuhan selalu melingkupi kami, dan apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami serahkan setiap persekutuan-persekutuan kami bersama dengan keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing, sehingga kami tak lupa untuk membaca Alkitab, tak lupa untuk kami berdoa, tak lupa kami mengucap syukur bersama keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing, sehingga ketika kami ada di dalam gereja, lengkap sudah kerohanian kami, lengkap sudah kebahagiaan kami, karena sepanjang satu minggu kami boleh berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan
kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu, pulanglah engkau, pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semuanya.